Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Anissa. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengantar histologi untuk kelas 11 TLM. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita akan membahas tentang sampel untuk pemeriksaan histologi. Apa sih histologi itu? Histologi adalah disiplin ilmu yang merupakan bagian dari biologi dan memeriksa jaringan organisme melalui mikroskop untuk mengetahui struktur dan fungsinya. Ini disebut juga dengan anatomi mikroskop atau anatomi mikro. Kata histologi berasal dari bahasa Yunani, histo yang berarti jaringan dan logo itu berarti pengetahuan. Menurut Marcello Malpighi, seorang ahli anatomi dan ahli biologi, dianggap sebagai pendiri histologi karena telah menjadi orang pertama yang memeriksa sel hidup melalui mikroskop pada awal abad ke-17. Malpighi adalah orang yang menemukan keberadaan unit terkecil dalam suatu sel atau jaringan yang disebut adalah sel. Apa sih yang dipelajari dari histologi? Ya, histologi mempelajari struktur mikroskopis jaringan, yaitu kelompok kompleks sel terorganisir untuk mengetahui fungsi tertentu manusia. Misalnya, berasal dari perpaduan dua sel ovula dan sel sperma. Kedua sel itu pada gilirannya kemudian membelah berulang kali untuk membentuk sel-sel baru yang membentuk berbagai jaringan seperti organ dan sistem tubuh manusia. Pemeriksaan histologi memungkinkan kita untuk mengetahui bagaimana berbagai komponen organisme diatur, saling terkait dan berfungsi. Histologi amat berharga atau berguna dalam mempelajari fungsi fisiologi sel di dalam tubuh, baik manusia, hewan, serta tumbuhan, dan dalam bentuk histopatologi. Histologi juga berguna dalam penegakan diagnosis penyakit yang melibatkan perubahan fungsi fisiologi dan deformasi. Sebagai contoh, di bidang kedokteran, kehadiran tumor merupakan hasil pemeriksaan. Contoh, sampelnya menggunakan jaringan. Di bidang pertanian, pemeriksaan kondisi jaringan pengangkut dengan pendukung diagnosis serta daun tembakau. Pembuatan sediaan atau preparat, histologi sangat membutuhkan penggunaan mikroskop dan juga teknik penyediaan contoh jaringan. Cara pembuatan sediaan histologi disebut mikroteknik. Pembuatan sediaan dari suatu jaringan dimulai dengan operasi biopsi atau otopsi. Jaringan yang diambil kemudian diproses dengan fiksatif yang akan menjaga agar sediaan tidak rusak. Lalu, fiksatif yang paling umum digunakan jaringan hewan termasuk manusia adalah formalin. Komposisi formalin itu 10% formaldehida yang dilarutkan di dalam air. Larutan bowin juga dapat digunakan sebagai fiksatif alternatif meskipun hasilnya tidak akan sebaik formalin karena akan meninggalkan bekas kuning dan artefak. Artefak itu adalah benda yang tidak terdapat pada jaringan asli tetapi tampak pada hasil akhir sediaan. Artefak ini berbentuk kurang sempurna pada sediaan. Lalu, sampel jaringan yang telah terfiksasi direndam dalam cairan etanol atau alkohol bertingkat untuk proses menghilangkan air di dalam jaringan yang disebut dengan dehidrasi. Selanjutnya, sampel dipindahkan ke dalam toluena untuk menghilangkan alkohol atau yang disebut dealkoholisasi. Langkah terakhir yang dilakukan adalah memasukkan
memasukkan sampel jaringan ke dalam parafin, lalu menginfiltrasi jaringan. Selama proses yang berlangsung selama 12-16 jam ini, jaringan yang awalnya lembek akan menjadi keras sehingga lebih mudah untuk dipotong menggunakan mikrotom. Pemotongan dengan mikrotom ini akan menghasilkan lapisan dengan ketebalan 5 mikrometer. Lapisan ini kemudian diletakkan di atas kaca objek untuk diwarnai. Pewarnaan perlu dilakukan karena objek dengan ketebalan 5 mikrometer akan terlihat transparan meskipun di bawah mikroskop. Lalu pewarnaan yang bisa digunakan adalah hematoksilin dan eosin. Hematoksilin akan memberi warna biru pada nukleus, sementara eosin akan memberi warna merah muda pada sitoplasma. Masih terdapat berbagai zat warna lain yang biasa digunakan dalam mikroteknik, tergantung pada jaringan yang ingin diamati. Ilmu yang mempelajari pewarnaan jaringan disebut dengan histokimia. Terima kasih, sekian dari saya, sedikit pengantar untuk mapel histologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.